kasih Bapa untuk pagi yang mulia ini kami bisa bersekutu kembali di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur atas segala yang telah Kau berikan. Kami mau terus menyembah, memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu dan kami mau nyanyikan sekarang. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Voice, you have led me to the fire. Darkest night, you are close like no others. I know you as a father, know you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Bila Roh Kudus kami yang memenuhi, mengurapi setiap kami Tuhan. Pagi ini kami mau tetap menyembah-Mu, mau masuk dalam hadirat-Mu. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh hidup sekutu denganmu selamanya.
hadirat-Mu hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kamu selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, tiada apa yang tidak kita bisa karena Kamu Tuhan. Segala mujizat di dalam tangan-Mu. Terima kasih di dalam firman-Mu berkata tiada apa yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Tuhan, apabila kita memuji nama-Mu maka satu-satunya yang kami bisa andalkan yaitu Tuhan Kamu sendiri ini Tuhan. Kami percaya semua pasti bisa. Dan there's nothing that our God cannot do. That's why we want to sing this song. We want to lift up our faith and just come to you and rest in your presence, oh Father.
Shalom, praise the Lord. Shalom, shalom, puji Tuhan. Beloved of the Lord, we are here in the month of June. Saudara-saudari sekalian, sekarang kita sudah berada di dalam bulan Juni. And we are still in the theme of integrity. Kita masih dalam tema integritas kita. And when we are standing in integrity, Apabila kita berdiri di dalam integritas kita, then everything will be real. ya makanya semuanya akan menjadi benar. But integrity also is tested through patience. Tetapi integritas akan diuji melalui kesabaran. So I pray that you will continue to be patient during this time when you are, the nations is going through a lot of pandemic and people are, nations are going through a lot of lockdowns. Ya, saya juga berdoa supaya saudara-saudari sekalian akan terus bersabar pada waktu-waktu sebegini, terutamanya di dalam epidemik ini ya. And keep your joy Dan teruslah bersuka cita focused on the Lord. dan terus fokus pada Tuhan. Do not turn to the right and left and sustain your faith throughout this season. Ya, jangan lihat ke kiri atau kanan, tetapi terus ya tekun di dalam iman Anda. So today we are here again, and I want to share this topic on this call: breakthrough your spiritual life by living in the integrity of God. Ya, maka hari ini topiknya adalah menerobos kehidupan rohani kita dengan hidup dalam integritas bersama Tuhan. Integrity is standing firm in God's promises. Ya, integritas maksudnya kita harus berdiri dengan benar di dalam janji-janji Tuhan. Do not let our flesh to prevail. Jangan biarlah kedagingan kita mengatasinya. The Bible says that we should fight a good fight of faith. Alkitab berkata kita haruslah bertarung di dalam iman The kita. book of James says, "He who overcame, they will receive the crown of life." Ya, maka Yakobus juga berkata ya, orang yang mengatasi akan mendapatkan mahkota kehidupan. I just remind you, the word integrity comes from the Hebrew word called tom. Ya, mau saya ingatin Anda semua, di dalam bahasa Ibrani, integritas itu datangnya daripada perkataan tom. Means to be complete, to be full. Maksudnya kita harus menjadi komplit, harus menjadi penuh di dalam Tuhan. So today the topic is how can we break through spiritual life in order in living in integrity. Ya, jadi hari ini topik kita adalah bagaimana kita bisa menerobos dalam kehidupan rohani kita dengan tekun di dalam integritas kita. So we want to learn about how to standing in the integrity. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa berdiri dalam integritas kita. So I want to quote a scripture here, Jadi hari ini kita mau baca daripada firman ini. and this scripture is in Proverbs 20 verse 7. Kita akan lihat Amsal, Proverbs, 20 verse 7. Amsal 20 ayat ke-7. Saya akan bacakan di sini. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Here it says, the just man walk in his integrity. Jadi di sini kata orang yang benar akan berjalan di dalam integritasnya. So when we start to walk integrity in the eyes of God, the Bible says God will bless our children and our grandchildren. Ya, jadi di sini berkata kalau kita orang benar terus berjalan di dalam integritas, maka anak-anak dan cucu kita akan diberkati. So we must take this opportunity not only think selfishly about ourselves, but so that we can leave a legacy or to be a blessings to people. Ya, jadi sekarang kita harus bukan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tetapi kita juga harus hidup dengan mempunyai warisan nanti untuk cucu cici dan juga generasi kita. So people who walk integrity, Orang yang berjalan di dalam integritas, they never walk for themselves. They also think about their next generation. ya, mereka tidak akan berjalan untuk diri sendiri, mereka akan memikirkan tentang generasi mereka yang akan datang. So whatever we started today Jadi apa yang kita memulakan hari ini, is very important. itu adalah sangat penting. If you start wrong, Kalau kamu bermula dengan jalan yang salah, you will end wrong. kamu akan berakhir dengan yang salah. When you start right, Tetapi kamu memulakan dengan benar, you should maintain right. kamu harus ya terus di dalam kebenaran Because itu. not many people start right and end right. Ya, karena nggak banyak orang yang bisa memulakan dengan benar, akhirnya mereka juga berakhir dengan benar. But if you start right, Tetapi kalau kamu memulakan dengan benar, if you can maintain until you finish right, tetapi kamu masih lagi bisa memastikan dan menghabiskan perjalanan dengan baik, your children will be blessed. makanya anak-anakmu dan juga anak kepada anakmu juga akan diberkati. So this life journey Jadi dalam perjalanan hidup kita ini is not just how you start. bukan saja bagaimana kita sudah memulakannya,
is how you start by thinking how you're going to end. Ya, kamu harus memulakan dengan memikirkan bagaimana kita akan mengakhiri perjalanan kita Are we going ini. to end using all God's blessing for ourselves, or are we going to end leaving a legacy, leaving a value that other people can be blessed? Ya, jadi sama ada kita akan memilih untuk mengakhirinya dengan berkatnya semua untuk diri kita sendiri, atau kita mau mengakhiri dengan adanya berkat yang diberikan kepada generasi kita yang akan datang. My brother and sister, God can give us gift and anointing, but to maintain a right character, maintain a right living, is not just depend on anointing and gifts. Ya, Tuhan bisa memberikan kita karunia dan juga urapan, tetapi kalau kita mau terus dalam perjalanan kebenaran ini, karunia dan juga urapan tidak mencukupi. The Bible says that we should count our costs before we build our house. Ya, makanya Alkitab berkata, kita juga harus memikirkan kosnya sebelum kita membina rumah kita. What's the meaning of counting your cost before you build a house? Apa maksudnya menghitung kos-kos yang diperlukan sebelum membina sebuah rumah? Because if you build halfway and you give up, people are going to talk bad about you. Ya, karena bila kamu nanti membina separuh jalan dan kamu berhenti, makanya orang akan mengata-ngata tentang kamu. But if you start right and you have already ready for the worst, then you will end right. Ya, makanya kalau kamu sudah memulakan dengan benar, tetapi kamu juga siap diri untuk yang terburuk, makanya kamu akan mengakhiri dengan yang benar. My brother and sister, don't look at the back, but look forward. Ya, jadi saudara-saudari sekalian, jangan melihat ke masa lampau, tetapi teruslah maju ke depan. People who look at the back and started to regret all the things they've done will definitely lose their integrity. Ya, makanya kalau orang coba melihat balik masa lampau mereka, pasti mereka akan hilang integritas mereka. But we will start to look forward and keep on changing and allow God to change us. We will surely walk in integrity. Ya, kalau kita terus maju ke depan, kita mau berubah dan tetap di dalam integritas kita, terus pasti Tuhan akan memberkati kita semua. So that's why today's topic is, if God has given us the spiritual blessings, we have to finish these spiritual blessings by walking in a spiritual life with the integrity of God until we finish the race. Ya, maka hari ini dikatakan oleh Tuhan juga, ya, Tuhan sudah memberikan kita banyak berkat rohani, tetapi kita dengan berkat rohani ini, sama ada kita akan terus dan tetap berjalan di dalam integritas. Kalau kita tetap mau jalan dalam integritas, maka berkat rohani ini akan bertambah-tambah. You understand, my brothers, every blessings of God, whether it's the natural or the spiritual, is always spiritual also. Ya, saya katakan di sini, semua berkat yang kita dapat hari ini, walaupun rohani atau secara fisik, ia sebenarnya bergantung dan berasal daripada berkat rohani For terlebih example, dahulu. if God bless you financial blessings, don't look at the finance, look at the spiritual side. Why God bless you? Ya, makanya kalau Tuhan memberkati Anda secara keuangan Anda, jangan hanya melihat uang yang kamu dapat, tetapi haruslah memandang di perspektif di mana kita melihat apakah berkat rohani daripada semua berkat ini. Many people, when they look at the natural blessings, they forget the spiritual blessing. Ya, banyak orang kalau mereka banyak memandang berkat-berkat fisiknya itu, mereka akan mula melupakan berkat rohani itu. So we should maintain our spirituality until we finish the race that God has given us. Jadi kita harus tetap di dalam rohani kita sehingga kita menghabiskan perjalanan hidup ini. So integrity is depend on how we walk. Ya, jadi integritas ini bergantung kepada bagaimana kita menjalani hidup kita. So in this life, when we walk, it's not all the time we will walk right. Sometimes we will walk wrong. Sometimes we will fall. But we must maintain integrity, because the Bible says the step of a good man are ordered by the Lord. Even though he fall, he will not be cast down. Ya, jadi di dalam kehidupan ini bukannya semua perjalanan menjadi sangat lancar. Kadang-kadang kita bisa jatuh atau berdosa. Tetapi itu bukan yang paling terpenting. Yang paling penting kita harus tetap dalam jalan ini, karena Tuhan berkata orang yang benar setiap langkahnya dipimpin oleh Tuhan. So if we start right from God, we should also pray and ask God to give you strength so that we can end right as well. Ya, jadi kita mungkin memulakan dengan benar, tetapi kita juga harus tetap berdoa supaya kita bisa mengakhiri perjalanan kita dengan baik dan juga benar. Amen. Amin. Brother and sister, Balak started right, Balaam started right, but end up wrong.
Ya, Balak dengan Balaam sebenarnya memulakan perjalanan pelayanan mereka dengan benar, tetapi akhirnya mereka berakhir dengan yang salah. King Solomon started right, end up wrong. Ya, seperti Raja Solomon juga, dia memulakan dengan benar tetapi akhirnya juga salah. King David Ya, Raja Daud started right, juga memulakan dengan in benar the middle wrong, tetapi di tengah jalan salah. but in the end he walked back the right path. Tetapi pada akhirnya dia kembali kepada jalan kebenaran itu, yaitu bertobat. So we can start right, Ya, jadi kita bisa memulakan dengan benar. we can walk wrong when we try to walk, Ya, kita bisa berjalan dengan salah bila kita coba mau berjalan. but do we end right? Tetapi adakah kita akan berakhir dengan benar? That's what today's topic. Itu yang ingin kita bincangkan hari That you ini. can break through spiritual life by integrity in God. Supaya kita bisa menerobos di dalam kehidupan berkat rohani ini dengan integritas dalam I Tuhan. got to explain the topic so that you can understand what does it mean. Ya, saya harus menjelaskan apakah topik hari ini supaya kamu bisa lebih memahaminya. So I pray that you hear this message, you will maintain integrity with the spiritual value until the end. Ya, jadi saya berdoa selepas kamu mendengar khotbah ini, kamu akan terus dan tetap di dalam integritas supaya kamu akan mendapatkan berkat benar itu. Because men can change, people can change. Karena manusia memang bisa berubah, But if you keep integrity, tetapi kamu terus dalam integritas Anda, even people change, walaupun orang itu berubah, you will follow God. kamu pasti tetap akan mengikut Tuhan. So this month I encourage you to keep your integrity. Jadi dalam bulan ini saya mendorong Anda untuk tetap dalam integritas Anda. Let's turn to 2 Samuel chapter 12, Mari kita lihat dalam Alkitab ini 2 Samuel. verse 15 to verse 23. Pastor Shikina, can you read it in Bahasa? Okay. 2 Samuel pasal 12 ya. Which verse? Verse 15 to verse Okay, 23. dari 15 hingga ke 20 dari 15 hingga 23 ya. 12 15. Oke. Oke. Kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh kerana anak itu ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ketujuh matilah anak itu, dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya sebab anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawai kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. So here we can see a story that God is dealing with David. Ya, di sini kita bisa melihat suatu cerita di mana Tuhan sedang berurusan sama Raja Daud. And this is a story where King David took somebody's wife. Ya, di sini bisa lihat ya Raja Daud mengambil seseorang istri daripada orang lain. And this person's wife, this person is actually his very important person or a general in the a good warrior for his army. Ya, jadi seseorang ini sebenarnya adalah seorang prajurit yang sangat penting di dalam kerajaannya. A very devoted warrior. Seorang prajurit yang penuh dengan komitmen. And his name is Uriah. Dan namanya prajurit ini adalah Uria. But Uriah was
planned by David to go to the front of the war so that he would die, that David would took his wife. Ya, tetapi Uria ini telah direncanakan oleh Daud supaya berada di depan peperangan itu. Waktu peperangan dia mati, makanya dia bisa mengambil istri Uria ini sebagai istrinya sendiri. But God saw that what's the intention of David's heart, and even though people doesn't know, but God knows the heart. Ya, tetapi Tuhan mengetahui semua motifnya Raja Daud ini walaupun semua orang tidak melihat. God looks at our integrity. Jadi Tuhan sedang melihat integritas kita ini. Uriah is a very integrity man. He told David that he would not go back with his wife, that he would fight the war with the army. Ya, jadi Uria ini adalah seseorang yang penuh dengan integritas, di mana dia memberitahu Raja Daud dia tidak akan kembali melihat istrinya karena dia harus berperang di depan. But he doesn't know it was planned by David. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Raja Daud. God loves us and he protects us. Makanya Tuhan mengasihi kita, dia akan melindungi kita. God loved David. Jadi Tuhan sangat mengasihi Raja Daud. But David plans evil things in his heart. Tetapi Raja Daud ini merencanakan sesuatu yang jahat di dalam hatinya. Because David loved and liked Bathsheba. Karena Daud dan sangat mengasihi Bathsheba ini. But David wanted Bathsheba to be his wife. Makanya Raja Daud ini mau Bathsheba menjadi istrinya. And David did something wrong. Dan Daud lalunya melakukan sesuatu yang salah. No one knows, Nggak ada orang yang tahu. but God knows. Tetapi Tuhan tahu. You know, God knows our hearts. Tuhan bisa mengetahui hati kita. He knows our strength, He knows our weakness. Dia tahu kekuatan kita dan juga kelemahan You kita. may go through some weaknesses. Ya, mungkin kamu akan melewati setengah kelemahan. Maybe you go through some tests. Mungkin kamu sedang melalui satu ujian. Maybe you can use your strength to bypass the test. Mungkin kamu bisa menggunakan kekuatan sendiri untuk melalui ujian itu. God wants you to go through it, Tetapi Tuhan masih mau kamu mengatasinya. but you don't want to go through it. You want to Tetapi use your kamu own way. tidak mau mengatasinya, kamu mau memakai cara jalan sendiri. And when the moment you shortcut God's plan, you are considered no integrity. Ya, kalau kamu mencari jalan pintas, makanya kamu dipanggil sebagai orang yang tidak ada integritas. Let's look here, the story here. Jadi mari kita lihat cerita ini. 2 Samuel chapter 12, 2 Samuel pasal ke-12 verse 1 to verse 6. daripada ayat pertama hingga ke-6. Let's read here. Oke, saya akan bacakan di sini. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi penggembala yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyai si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh kerana itu ia tidak kenal belas kasihan. Here, God used Nathan to make a story to let David feel. Ya, makanya di sini Tuhan membenarkan Nabi Nathan itu datang kepada Raja Daud menceritakan semua ini supaya Raja Daud bisa merasakannya. Because sometimes David doesn't know what is he doing. Ya, karena kadang-kadang Raja Daud tidak tahu apa yang sedang dia alami. He took somebody's wife, Dia telah mengambil seseorang istri daripada orang lain. and he doesn't think that it was wrong. Dia tidak berfikir bahwa itu salah. But God knew his heart. Tetapi Tuhan kan mengetahui hatinya. So Nathan came with a story Jadi Nathan ini datang dengan cerita ini. talking about a man have two, there's one rich man and one poor man. Jadi berceritakan tentang seorang kaya dan juga orang yang miskin. But this rich man have a lot of livestock, but the poor man only have one little sheep.
Ya, jadi orang kaya ini kan penuh dengan kambing-kambing dan domba-dombanya. Tetapi orang miskin hanya satu saja who take care of the sheep of Solomon. yang begitu mengasihi satu-satunya domba itu. But this rich man, Tetapi orang kaya ini, instead of taking his own sheep, he go and took the poor man's sheep and slaughter for a big party. ya orang kaya ini karena mau menjamu penggemar yang datang ke rumahnya, tidak mengambil dombanya sendiri, tetapi mengambil dombanya orang miskin untuk dijadikan sebagai jamuan atau hidangan. And when David heard about this story, David was angry because he says that this is not fair. How come the rich man took the poor man things? Ya, makanya Raja Daud mendengar cerita ini, dia menjadi begitu marah sekali. Kenapa orang kaya ini mengambil satu-satunya kepunyaan orang miskin itu? Because this poor man has nothing. Karena orang miskin itu sudah tidak kepunyaan apa-apa. And this rich man, Dan orang kaya ini, instead of using his thing, he take other people's thing. ya, dia tidak mengambil barangnya sendiri, dia pergi mengambil barangnya orang lain pula. And God saw Uriah. God saw Uriah and God loved Uriah. Ya, dan itu Tuhan melihat Uriah dan dia mengasihi Uriah. Because Uriah loved God and loved Karena the nation. Uriah sangat mengasihi Tuhan dan juga bangsanya. But Uriah doesn't know Tetapi Uriah tidak tahu that David liked his wife. yang bawahnya Daud suka akan istrinya. Uriah is a faithful man. Jadi Uriah adalah seorang yang sangat setia. Uriah will give his life for the king, give his life for the country. Uriah adalah seorang yang akan berikan kehidupannya kepada rajanya. But Tetapi King David took advantage of Uriah. Raja Daud ini mengambil kesempatan ke atas Uriah Not ini. only he took Uriah's wife, he killed Uriah. Bukan saja dia mengambil istrinya, tetapi dia masih lagi dia pergi membunuh Uriah. Sometimes some people who are rich, they talk they can do everything. Ya, kadang-kadang ada setengah orang kan, dia ingat dia kaya, dia bisa melakukan apa aja. They think they have money, they can buy everything. Ya, karena mereka ingat mereka kaya, mereka bisa membeli apa-apa aja. They can employ people to kill people. Mereka bisa mengupah orang untuk membunuh orang lain. But God is judge. God saw the integrity. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang adil, dia bisa melihat integritas God saw seseorang. David. Pride has come into David, and David used his strength and his advantage to took advantage of people. Ya, jadi Tuhan melihat Raja Daud ini sudah mula ada kesombongan dan mengambil kesempatan untuk di atas orang lain. Remember, when God blesses us, let us keep humble. Do not take the blessings of God and forget those people who are weaker than us. Ya, jadi Tuhan memang memberkati kita, tetapi apabila kita mendapat berkat, janganlah melupakan orang lain. God wants us to have a sacrifice, not just obey Him for something, but sometimes we must learn to sacrifice our rights. Even though we have the right, we say, God, we don't want to use our rights. Ya, kadang-kadang Tuhan juga mau kita berkorban ya, walaupun kita memang tetap taat. Kadang-kadang Tuhan mau kita belajar untuk mengorbankan sesuatu, terutamanya hak kita sendiri. God looks at your lifestyle, my brother and sister, more than your ministry. Jadi Tuhan melihat gaya hidup Anda lebih daripada pelayanan luar biasa How you Anda. live your life. Bagaimana kamu hidup kehidupan kamu ini? Are you taking or are you giving? Adakah kamu seorang yang selalu memberi atau seorang yang selalu mengambil? And David, Jadi Raja Daud ini, you know, David is a man that he loved his soldier, he loved his people. jadi Raja Daud ini adalah seseorang yang sangat mengasihi semua askar-askarnya dan juga pemimpin-pemimpinnya. He loved them like his own children. Dia mengasihi mereka seperti anaknya dia sendiri. But this time David fell and David started to covetous over somebody's things. Ya, makanya kali ini Raja Daud sudah mulai jatuh kerana dia maukan sesuatu daripada orang lain. And he devised plan to let Uriah die. Jadi dia merencanakan sesuatu yang jahat sehingga Uriah bisa mati. And God saw it. Dan Tuhan bisa melihat. That's why, my sister, many times we can do ministry, many times we can do a lot of things, but God see our heart. Ya, banyak kali kita bisa membuat banyak pelayanan dan ini dan itu, tetapi Tuhan masih lagi melihat hati kita. Because in the last day, He will say, don't call me Lord, 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 and don't do the things I ask you to do. Because you can use ministry to be a cover for your heart.
Ya, makanya Tuhan berkata, jangan panggil saya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saya tidak akan mengenal kamu, karena kadang-kadang kita bisa membuat sesuatu pelayanan hanya untuk menjadi satu penutupan diri kita. Many times we use ministry as a cover for our intention. Ya, mungkin kita menjadikan pelayanan kita sebagai satu alasan bagi motif sebenar kita. But in our heart, Tetapi- inside, we covetous, we take people's things. Ya, tetapi di dalam hati kita, kita ini tamak dan mau sesuatu daripada orang lain. We took advantage of people. Dan kita bisa mengambil kesempatan ke atas orang lain. God put people under us. God put people for us to take care. We should not take advantage of people. Ya, Tuhan meletakkan seseorang di bawah kita bukan untuk kita mengambil kesempatan atas mereka. They can be took advantage by you, but God will judge you. God will repay you for what you have done. Ya, kalau kamu mengambil kesempatan ke atas orang di bawahmu, Tuhan akan membayar balik apa yang kamu telah buat kepada mereka. If God put a church member to be under you to take care, but if you take advantage of the church member or their spiritual sons and daughters, when you took advantage of them, God will judge you. Ya, makanya kalau kamu punya domba atau jemaat ataupun anak-anak profetik atau apa saja, kalau kamu mengambil kesempatan atas mereka, Tuhan yang akan mengadilinya. So God will search every heart. Tuhan pasti akan menyelidiki setiap hati ini. The more is given, more is required, Ya, my brother and banyak sister. yang diberi, maksudnya banyak yang dibutuhkan oleh Tuhan. The more is given, the more you must know that it's not for you to own. It's just God give them for you to take care, for you to love, for you to nourish them. Don't take advantage of people. Jadi ya lebih banyak kalau Tuhan memberi orang kepada kamu adalah tujuan sebenarnya kamu bisa menjaga mereka, menyayangi mereka dan mengasihi mereka, bukan mengambil kesempatan ke atas mereka. I see some men of God, they took advantage of their church member, started to tell people, you must bless me. God asked you to give me your car. God asked you to give me your house. And they dare not to say, God asked me to give you your wife. Ya, saya bisa melihat banyak hamba-hamba Tuhan bisa datang ke jemaahnya, ya katakan begitu. Tuhan suruh kamu berikan mobilmu dan juga rumahmu, tetapi mungkin satu perkara belum dia pernah berani mengatakan, berikan juga istrimu. But you know what? Tetapi tahu tak Even ada? though they never ask people to give them their wife, they ask people's wife to keep on serving in the church until the wife got no time to serve their husband. Iya, ada juga hamba Tuhan bisa memanggil istri orang lain untuk terus yang melayani di dalam gereja, sehingga istri ini tidak mempunyai hati untuk melayani di rumahnya sendiri. Until so much women they start to serve in the church until the husband start complaining and say, how come my wife is like sold to the church and serve God until the home is not taken care. Ya, mungkin sampai ya suami-suami ini akan terpikir, kenapa ya istri saya melayani sampai nggak balik-balik dan melayani apa yang dibutuhkan di keluarganya. Isn't it equal to like taking people's wife? Ya, bukankah itu sama juga dengan mengambil istri orang lain? So my sister, we should learn to have integrity, to think about people, so that people can have time for their family. Ya, jadi kita juga harus mempunyai integritas untuk memahami orang lain, supaya orang lain juga mempunyai waktunya bersama keluarga mereka. So praise the Lord. I know this season we are working very hard. Ya, puji Tuhan, kita juga tahu pada musim-musim ini kita bekerja dengan begitu We kuat have prophetic sekali. school 2 weeks, 3 weeks like that, you know, and our prophetic children are serving and people, some of them like Elizabeth got no time to go home also. Ya, jadi semuanya melayani dengan begitu kuat sekali. Ya, terutamanya seperti Elizabeth sampai sekarang belum pernah balik rumah. And of course because of the lockdown, Ya, I cannot tentu go home. pastinya karena MCO lockdown ini sehingga tidak bisa balik ke kampungnya sendiri. So I'm sure Elizabeth has missed the family of 2-3 months. Ya, pastinya Elizabeth sudah merindui keluarganya sehingga 2-3 bulan ini. So so we were also concerned that it's high time to let her to go back so that they have time for their family. Ya, jadi kita juga berasa ya mau ya supaya Elizabeth bisa kembali pulang ke kampungnya untuk melihat papa mamanya. So I think it's very important where we have to learn to take care of people. Ya, jadi kita harus ya sangat penting untuk mengambil kasih dan mengasihi orang yang melayani bersama You ya. should not take people advantage for your own Jangan purpose. mengambil kesempatan orang lain untuk sentiasa bersama kita. So God is looking at our integrity. Jadi Tuhan sedang melihat integritas pada hati kita Maybe ini. you have a servant at home Mungkin kamu punya embang di dalam rumahmu. and he's been working and it's time for you to
to bless him. Ya, mungkin dia sudah bekerja begitu banyak, sudah sampai dan tiba masanya kamu memberkati mereka. I want to show you here, and many times unfair wages, God will not please. Ya, kadang-kadang ya ketidakadilan untuk memberi gaji juga Tuhan tidak akan senang. Proverbs 11 verse 1 to 3. Ya, kita lihat Proverbs ya. Amsal 11 verse 1 to 3. Oke, 1 hingga 3, 11, 1 hingga 3 ya. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat yang ada pada orang yang rendah hati, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. So you can see a false balance is abomination to the Lord, the Bible says. Jadi di sini bisa dilihat neraca yang serong adalah kekejian bagi Tuhan. Every time when we take advantage of people, that means our weighing machine, we cheated on people until people will take advantage of us. God says it's an abomination. Ya, makanya kalau kita mengambil kesempatan orang lain, memakai orang lain, ini adalah satu kekejian bagi Tuhan. Yes, and God will look at you, and God will surely come quickly. Ya, Tuhan akan melihat hatimu dan Tuhan akan datang dengan cepat. And when you do it right, Tetapi bila kamu melakukan dengan benar, God will surely bless you. Tuhan pasti memberkati Anda. So you can see here this month, the Lord is teaching us to have integrity. Ya, jadi bisa dilihat di sini ya, Tuhan sedang mengajak kita tentang integritas di dalam hati kita. Let's turn to 2 Samuel chapter 12 verse 8. Look at what God said to David. Ya, mari kita kembali semula ke 2 Samuel. Pasal 12 ayat ke-8. Telah ku berikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. He said, God tell David, I've given you your master's family, all his wife, all his things were given to you. And if you are not enough, you tell me, I would have given you more. Bisa dilihat ya, Tuhan berkata kepada Raja Daud, aku sudah berikan semuanya, istri-istri tuanmu semuanya, kamu mau saya sudah berikan. Tetapi kalau kamu rasa tidak cukup, tanya lagi, minta lagi, saya akan berikan. If you want more wife, I'll give you more. God said. Kalau kamu mau lebih banyak istri, bisa saya berikan lagi. This is for David, not for you. Jadi ini hanya untuk Daud, tapi jangan pakai untuk Because sendiri ya. David is the king, you know. Karena Daud ini adalah raja. You know, and he said, I've given you wives and flocks and everything. Why do you want to cover just other people's wives? Ya, makanya Tuhan kata di sini, istri-istri lain juga saya sudah berikan kepada kamu. Kenapa masih lagi mau tambahkan istri orang If you lain? look at this woman, you like it, you say, God, I want a woman like this. God would have given you. Ya, kalau kamu katakan kamu suka perempuan ini, kamu minta saja dengan Tuhan, Tuhan pasti berikan. You should not use your strength to go and do it Ya, yourself. jangan menggunakan dan memakai kekuatan sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang kamu mau. Many times when we look at something and we want it and we use our strength to go and do to get it, we end up doing wrong things. Ya, kadang-kadang kita mau sesuatu dan kita memakai kekuatan kita sendiri untuk mendapatkannya. Akhirnya kita melakukan banyak kesalahan. But we can surrender all our needs, our wants to God and say, God, I really desire, but I don't want to use my strength. In your time, all things is going to work out beautiful. Ya, makanya kamu bisa serahkan Amen. semuanya kepada Tuhan. Kamu katakan pada Tuhan, Tuhan saya mau memang. Tetapi kalau bisa di dalam waktumu, dengan kekuatanmu, bukan kekuatan sendiri untuk mendapatkan hasil hatiku. If you want to go and buy shopping to buy something and then you rush, you buy, you will definitely buy wrong thing. Ya, kalau kamu pergi shopping ya, kalau kamu kejar-kejar masa untuk mendapatkan sesuatu, pasti kamu dapat sesuatu yang kamu tidak suka. Just now, I've brought Elizabeth to go and try to buy her gifts for her birthday. And she find here, cannot get. She find there, cannot get. So I say to her, better don't rush. Take your time to find. Be patient. God will give you the best. Ya, makanya tadi juga membawa Elizabeth untuk memberi hadiah ya, oleh-oleh untuk hari lahirnya, ulang tahunnya. Tapi dia tidak bisa cari. Akhirnya saya ngomong sama dia, nggak perlu mengejar-ngejar masa. Kalau sudah dapat, nanti baru kita beli. Sabar ya. Elizabeth is a small size lady. Ya, Elizabeth kan susuk badannya itu kecil. So I told her, Elizabeth, no problem lah. You are a small size, your legs so small, very easy to get shoes. Ya, saya katakan kepada dia, kan kamu kecil,
kaki juga kecil, pasti senang untuk sangat mudah untuk mendapatkan sepatu. Not like me, my legs so big, want to find shoe, no size. Ya, tidak seperti saya punya kaki besar, mau mendapatkan sepatu susah. But she is small size, she's over small size until the shoe got no so small Ya, size. tetapi dia begitu kecil sekali sehingga terlalu kecil, nggak ada size-nya. So she went to one shop, sorry we don't have the size. She went to the shop, sorry we don't have size. Ya, pergi ke satu toko ini nggak ada size, toko lain juga nggak ada size. Maybe you should go children department. Mungkin harus ke departemen Just anak joking. kecil. Itu satu bercanda ya. So, brothers and sisters, sometimes what I'm saying here, sometimes to keep integrity, we must not use our strength to get what we want. Yeah. To keep integrity, we must learn to be patient, to wait for God, talk to God, and He will give us the best. Ya, makanya kalau kita mau integritas, kita Amen. harus berbicara sama Tuhan, kita harus bersabar untuk menunggu ya waktunya. So I'm sure right now, even when I'm speaking, you may have something in your heart that you really wanted, or you are praying for it, or maybe you receive a prophecy and still haven't yet to come. And God is just telling you, don't rush, wait for my time. All things will work together for good. Ya, makanya mungkin sambil kamu mendengar khotbah ini, Tuhan sedang berbicara kepada Anda semua. Mungkin kamu, di antara kamu sedang menunggu sesuatu, mungkin nubuatan untuk terjadi, untuk digenapi. Tetapi tunggulah waktu Tuhan, karena dengan kekuatannya, ia akan terjadi pada waktunya. I can understand, that urgency in your heart, because there are so many pressure that's come. Your family pressures, friend pressures, money pressures, and it's pressure lines into you and say, why are you like that, Dinesh? Why are you like the people? The pressure that put us will push us to lose patience. Ya, makanya saya juga memahami antara kamu ini, ya contohnya seperti Dinesh atau Elizabeth. Kenapa kamu begitu? Kenapa begitu? Lagi kamu ikut begitu ya? Kamu lambat ya dan sebagainya. Ataupun kamu ini banyak ya banyak tekanan daripada keluarga ataupun siapa-siapa saja, dan mungkin kamu akan hilang kesabaran. Tetapi harus tetap sabar. Because these people are good people who give you pressure because they are concerned with you. Where are you going to work? Are you working? Are you getting money or not? You work in church, you go to church, you are at the church. So they give you a lot of pressure because they concerned of you. Ya, saya juga pastikan orang yang memberikan tekanan kepada kamu ini adalah orang baik-baik karena mereka mengasihimu. Mereka pasti tanya, Dinesh, kenapa kamu ini tidak masih bekerja ya? Kenapa gak ada uangnya? Tidakkah kamu harus mendapatkan kerjaan dan sebagainya? And inside your mind you say, God, I want to surrender, but at the same time I'm tempted or I'm yielded to go to please them. And God is just telling you, be patient. Be Ya, patient. makanya mungkin kamu Tuhan, saya memang mau serahkan, tetapi kan banyak percobaan ya, karena banyak orang beri tekanan. Ya, jadi kamu harus tetap sabar. And sometimes it's very hard to explain because people are not going to understand. Ya, kadang-kadang sukar juga ya untuk kita jelaskan sesuatu karena banyak orang tidak akan memahaminya. And at this time, I will tell you this month, the Lord says integrity. It means you don't rush into doing something to justify yourself. Don't rush into doing something to get what you want, because when you start responding to the flesh, you will step into the wrong path. Ya, makanya saya mau berdoa dan mendorong Anda semua ya, jangan meresponi dengan kedagingan dan kekuatan sendiri. Bila kamu melakukan dengan kekuatan sendiri dan kedagingan, kamu akan tersilap langkahmu. We should learn to wait until He instructs us. Ya, kita harus belajar untuk menunggu sampai instruksi dari Tuhan. Yes, even prophecy says that God will provide us. Even prophecy says God will open the door. Even prophecy says that the blessing is coming. But we should not rush into it and do things rashly with our flesh and impatient. You know what? When we do it, we are going to let the enemy come in. Ya, jadi saya mungkin tahu ya antara kamu banyak nubuatan yang sudah dikatakan kepada kamu. Ya, benar, tetapi kita tidak harus terburu-buru supaya kita bisa menunggu pada waktunya, dan waktunya nanti akan menggenapi segala nubuatan itu. The Bible says in Timothy, it says godliness and contentment is great gain. Ya, di dalam buku Timotius ya, keilahian dengan kepuasan ini adalah satu keuntungan besar. So contentment is learning to be patient and wait with a contented heart. Even though you want something, you say, God, I want something, but
for me, God is more important than my want. Ya, rasa puas hati ini adalah sangat penting ya, karena rasa puas hati maksudnya kamu bisa sabar, karena kamu bisa Amen. percayai Tuhan bahwa walaupun saya masih mau percaya Tuhan, pada waktunya nanti diberikan akan lebih baik nanti. You know, for instance, like David, he wanted to build a house with all his heart because he know God bless him. He want to build the house of God. God says, you can do it. You have money to it, but I don't want you to do it. Ya, seperti juga Daud kan sangat mau ya untuk membina baik Tuhan ini, tetapi Tuhan katakan, ya kamu mau, tetapi saya tidak mau kamu lakukannya. You know, and it's, if you cannot do it, you want to do it, you cannot do it. You got no choice. Ya, kalau kamu mau melakukannya, tetapi kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak mempunyai apa-apa pilihan. But when you can do it, Tetapi bila kamu bisa melakukannya, you want to do it, dan kamu mau melakukannya, and God don't want you to do dan it. Tuhan juga tidak mau kamu melakukannya, That's very difficult. itu sesuatu yang sangat susah ya. That takes a lot of dying to the flesh and obey God. Say, God, since I want to do it, I want to do it from my heart and for you, but you don't want me to do it, even I can do it. It's not easy. Ya, makanya itu akan menyebabkan kamu banyak mati kepada kedagingan sendiri, karena kamu mau melakukan, kamu bisa melakukan, tetapi karena Tuhan tidak mau kamu melakukannya, itu memang sangat I susah. remember one time I buy a new shoe, I want to use it, and God says, keep back, use your old shoe and get a new shoe, bless your disciples. Saya masih lagi ingat ya, saya mendapatkan satu sepatu baru, saya tidak bisa pakai, tetapi Tuhan yang suruh saya berkati sepatu baru itu untuk muridku. I want to throw off the old shoe and buy the new shoe. Saya sebenarnya mau membuang sepatu yang lama supaya saya bisa pakai sepatu yang baru. I already bought a new shoe. Saya sudah beli sepatu baru itu. And God says, Tetapi Tuhan berkata, give your new shoe. ya berikan sepatu yang baru. I say to God, Saya katakan kepada Tuhan, can I give the old shoe to him? bisa saya berikan yang sepatu yang lama kepadanya? The old shoe is a good shoe also. Ya, karena sepatu yang lama itu juga masih baik sebenarnya. And the new shoe of course is better, but the old shoe still can wear. Ya, sepatu baru pastinya lebih baik, tetapi kan sepatu lama itu masih sebenarnya baik. But I want to give the old shoe. Saya sebenarnya mau berikan sepatu yang lama. And God says to me, He tell me the whole night I cannot sleep. God said, I want you to give the new shoe and you use back your old shoe. Ya, tetapi Tuhan katakan kepada saya, ya kamu mau berikan sepatu lama, saya gak mau. Saya mau kamu simpan, saya mau kamu pakai yang sepatu yang lama dan berikan You sepatu understand my baru feeling? kepada orang lain. Jadi kamu bisa rasakan hatiku? For instance, let's say Brother Dinesh is using this Dell computer for so long, and suddenly God bless you with a new Computer. What is Apple. Apple computer. Oh, hallelujah, God! And God says, Dinesh, I want you to use the Dell and give it to Pastor Shikina, your Dell. I tell your Apple. I tell you, it's not easy, you know. Ya, mungkin bagi Dinesh tiba-tiba bisa dapat berkat satu Ya. MacBook yang baru dan dia sedang memakai Dell yang lama. You understand my feeling? Tapi Tuhan suruh kata, nah berkati Pastor Shikina dengan MacBook yang baru itu. Pasti itu tidak senang ya, atau mudah bagi Dinesh ya. You waited so long and Kamu it sudah come. tunggu begitu lama, sudah datang berkat itu. When the blessing come, Tetapi bila berkat sudah datang, God said, Dinesh, you enjoy your MacBook. Yes, God says, I want you to give it and use back your old one. I tell you, it's not easy. ya itu pasti tidak Agree? gampang ya, karena kamu sudah dapat berkat baru itu sudah di depan mata, tetapi Tuhan kata pakai yang lama ini diberikan kepada orang lain. And inside this heart, you say, God, you know this is what I want. Dan di dalam hati ini pasti kamu katakan kepada Tuhan, kamu kan tahu saya mau sangat benda ini. And God will say to you, do you love me more than all this? Dan Tuhan akan katakan kepadaku, adakah kamu mencintai aku lebih daripada semua So ini? God is just telling David the same thing. Jadi Tuhan masih yang sama ya berkata kepada Daud begitulah. David, if you want another wife, I will give you. Ya, Tuhan kata, Daud, kalau kamu mau istri yang baru, saya bisa kasih. No. I believe this is my interpretation. I believe if David look at Bathsheba and say, God, I really want, but somebody's wife I don't want. But I really want her. Can you give me her? I tell you, God will make it a way that he can get Bathsheba.
Ya, saya mau katakan di sini kalau Daud ini melihat Bathsheba dan dia sangat maukan Bathsheba dan dia katakan kepada Tuhan, saya maukan dia, tetapi dia kan bukan saya punya istri, dia istri orang lain kan. Tapi kalau dia mau, Tuhan bisa jadikannya tergenapi. God can allow situation. Do you believe not? God can allow Adakah situation kamu percaya bahwa Tuhan bisa membuat satu situasi that Bathsheba can come to David also without the Bathsheba. intention to kill Uriah. Bathsheba bisa datang ke Daud tetapi dia masih lagi mempunyai motif untuk membunuh Uriah. You got to play God's game. You don't go and play your game inside God's game. You, the moment you try to play your good games, you go and campur tangan rencana Tuhan, you are losing integrity. Ya, kalau kamu campur tangan di dalam rencana Tuhan, maksudnya kamu sudah hilang integritas. Yes, he is a king. He can do anything. Ya, dia kan raja, dia bisa melakukan apa saja. Uriah is his servant. Uriah memang itu hambanya. He is very clever. Dia kan pintar. Easy. I put him in the front battle. Sure, he die one. Ya, Bapak, gampang aja lah. Saya letakkan di depan medan peperangan, pasti dia mati. So he tell the top general, Joab, I tell you what, tomorrow you plan and put Uriah in the front battle and let him fight. And Joab immediately know that David is planning to kill him. Ya, makanya Daud memberitahu kepada generalnya yaitu Joab, letakkan Uriah di depan medan peperangan. Dengan serta-merta Joab sudah tahu bahwa Daud ini ada motif dalam hatinya. But you know, David, Tetapi Daud ini his heart is so good in the wise plan. He's a man of war, you know. tapi Daud ini kan penuh dengan banyak skema-skemanya karena dia kan orang yang berstrategi di dalam peperangan. So he already planned that Uriah will die. Dia sudah berencanakan supaya Uriah bisa mati. Instead of asking God and surrender to God, he used his strength. Ya, selain daripada bertanya atau minta daripada Tuhan, tetapi dia terus menggunakan kekuatan sendiri untuk membunuh Uriah. So I want to tell you, in this season, Tetapi saya mau katakan di dalam musim baru God is ini, just telling us, be patient. Don't rush into doing what you want. ya Tuhan suruh kita sekalian, kita semua ini supaya bersabar, jangan buat apa yang kita mau. Because in His time, He's going to bless you the desire of your Ya, heart. kerana di dalam waktunya Tuhan yang akan memberkatimu. Look to Him. Jadi kita fokus pada Tuhan aja ya. Sometimes some things is impossible. Don't use your flesh. Ya, kadang-kadang sesuatu itu memang mustahil, tetapi jangan pakailah kekuatan kita ya. Yeah. And 2 Samuel chapter 12 verse 12. And look at how God said to King David. Ya, di sini di 2 Samuel 12 ayat ke-12 kita lihat bagaimana Tuhan berkata kepada Daud ya. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Oh, that is a very big challenge for David. Ini You ada do it sesuatu. secretly, but I will expose to the whole world about your sin. Ya, makanya Tuhan kata kepada Daud, kamu ini melakukan secara tersembunyi, maka saya akan melakukan itu secara terang-terangan di depan seluruh Israel. And look at how David respond. Dan lihatlah bagaimana Daud menjawab. 13 ya? Ya. Oke, ayat ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Look at that. God knows the heart of David. Ya, makanya Tuhan bisa mengetahui hati Daud. David says, God, I've sinned against you. Ya, dan Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah berdosa padamu. And he opened up to Prophet Nathan. Jadi dia membuka hatinya kepada Nabi Nathan ini, And God forgive him. dan Tuhan mengampuninya. So I want to tell Mercedes, this season, Jadi saya mau katakan pada saudara-saudara sekalian, pada musim baru ini, the best way is don't use your strength. If you already use your strength, you come to God and say, God, sorry, I repent. I don't want to use my strength. I surrender. I've sinned against you. I want to surrender. ya janganlah memakai kekuatan kamu sendiri pada musim baru ini. Tetapi kalau kamu sudah mengguna dan memakaikan kekuatan sendiri, datanglah kepada Tuhan, bertobat dan meminta ampun. Pasti Tuhan akan mengampuni Anda. Proverbs chapter 10 verse 21 says, the lip of the righteous feed many, but fools die for want of wisdom. The blessings of God make one rich and add no sorrows with it. Proverbs Amsal 10 ya, 21 ya.
Bibir orang benar memberi makan banyak orang, tetapi orang bodoh mati kerana kekurangan hikmat. 22. Berkat Tuhan itu membuat kaya, tetapi tidak menambah kesedihan dengan itu. That's why it says the lips of the righteous. Makanya di sini dengan dikatakan bibir orang benar. Means the righteous when they speak with integrity. Makanya orang benar kalau mereka berbicara, dia berbicara dengan integritas. They never brag about their strength. Mereka tidak akan mengagung-agungkan kekuatan sendiri. But fools people, they always say how clever they are, how good they are, how powerful they are. Tetapi orang yang bodoh suka yang menunjuk-nunjuk kekuatan sendiri dan selalu kata betapa berkuasanya mereka atau betapa pintarnya mereka sendiri. But the lips of the righteous, they always feed other people. What they say is not about themselves. What they say is about other people. Ya, kalau bibir orang yang benar, apa yang mereka bicarakan sentiasa berkenaan dengan orang lain, bukan tentang diri mereka sendiri. I mean, at this moment, maybe some of you are going through some business difficulty, and God wants you to be righteous people. When you pray to God, it's not for yourself. It's for your workers. It's for your family. It's for those people who is relying on you. And God wants you to be like a righteous. That your lips when when you pray, your lips when you seek God is for other people. Ya, mungkin di antara kamu ini adalah pembisnis dan pada waktu-waktu inilah Tuhan mau kamu bukannya berdoa hanya untuk diri sendiri, tetapi berdoa untuk pekerja-pekerjamu dan orang lain. Dan waktu ini datang, nanti Tuhan mau jadikan kamu sebagai berkat kepada orang lain. And then it says the blessings of God makes you rich and you don't add sorrows to it, because your heart is not about yourself. Your heart is to feed others. Ya, makanya kalau hati ini kamu benar-benar mau menyuapi orang lain, memberkati orang lain, berkat Tuhan ini tidak akan menambahkan kesedihan. That's why I truly believe if David were to like Uriah's wife, and he knows that it's Uriah's wife, if he loved Uriah, he will say, God, this is this is not my portion. I don't want to use my strength. And you know what? If he talked to God, God would have given him. Jadi bisa lihat Daud ini, kalau Daud ini benar-benar suka akan Bathsheba dan dia datang ke Tuhan dan dia kata, Tuhan, ini adalah istri orang lain. Saya memang suka, tetapi saya nggak mau. Tuhan pasti mencari jalan untuk mendapatkan istri Uriah ini kepada Daud, ya. Who knows? Uriah will die by himself. Bagaimana kita tahu ya, mungkin Uriah akan mati sendirian. Just like the story of Abigail, remember? Masih ingat lagi cerita tentang Abigail? Yeah. Abigail went back and Abigail's husband is Nabal. Nabal. Nabal means foolish man. And Nabal's heart was not able. He was so drunken, his heart stopped and he died. And Abigail was married to David, right? Ya, makanya sama juga cerita ini Abigail dengan Nabal. Nabal ini orang bodoh. Ya, pada satu tiba-tiba sakit jantung mati. Akhirnya Abigail kepunyaan Raja Daud. Amen. Orang bodoh, istri pintar. Okay. Yeah. Then if David saw Abigail's wisdom. Jadi Daud ini melihat kepintaran dan hikmat Abigail. But too bad a so wise woman married to a stupid man. Tetapi sangat bodoh ya. Sangat kesal sekali ya, kerana Abigail ini begitu pintar tetapi kawinnya dengan orang yang bodoh. Tidak cocok. But God Tetapi Tuhan allow Nabal to die. ya bisa membenarkan supaya Nabal ini mati. At the end, Dan akhirnya Abigail was married to David. Abigail kepunyaan dan dinikahkan pada Daud. Baru cocok now. Barulah cocok. So I can tell my brother sister, Jadi saya bisa katakan saudara-saudara don't use sekalian, your strength. jangan pakai kekuatan diri sendiri. Maybe you have desire something in your heart. I'm not talking about wives only. I'm talking about anything. Maybe you have desire in your heart, and God says your time will come. Ya, mungkin kamu ada hasrat hati, bukannya istri saja ya, banyak perkara lain. Tapi Tuhan kata, ya bersabarlah, nanti ada waktu Tuhannya. For instance, if God speak to Dinesh, I want you to give this MacBook. Oh God, and he said, God, since you say so, I love it, I give. And I tell you, if Dinesh were to give away his MacBook, God will bless the better MacBook. Ya, saya percaya seperti Dinesh tadi, kalau dia bisa berkati MacBook dia, Amen. pasti Tuhan Amen. akan memberkati dia dengan MacBook yang lebih baik, MacBook Pro lah. Just now, Elizabeth was telling Dad, I said, no problem, you cannot find the shoe here, we go to another place to find the shoe.
Ya, tadi Elizabeth ngomong sama saya, Dad sudah sampai masa ya. Saya kata kepada dia, nggak apa-apa, nanti kita cari lagi. She was looking at the time. She was looking at time. Said, "Dad, whether got time or not, we are supposed to go back and do recording." Yeah. You know, I want to buy a shoe for her. She was concerned about my time. Ya, makanya saya mau menghadiahi dia sesuatu, tetapi dia sangat baik, dia sangat mengasihi saya tentang waktu saya untuk buat recording. I says to her, "It's okay lah. The time, no problem. We can find another place." Ya, saya kata, gak apa-apa, nanti ya kita cari tempat lain. And we went to another place. Still cannot get the shoe. Tetapi ke tempat lain, toko lain juga nggak ada kesukaannya. So I says to Elizabeth, "Well, Lord, it's other time." And I believe, Elizabeth, you're going to get a better shoe. Ya, saya percaya Elizabeth, Amen. kamu akan mendapatkan Because sepatu yang paling baik. You learn to put away your need first and put God's first, Ya, right? karena kamu sudah belajar untuk mengetepikan kepentingan diri untuk meletakkan I'm kepentingan sure orang. you're going to get a best shoe. Ya, saya pasti dia akan mendapatkan sepatu yang paling baik. So it's the matter of time. Jadi itu hanya waktu saja. That's why I say all things work together for good to those who are loved and called according to purpose. Why? Because when we learn to surrender, when we learn to give up our rights, when we give up the things that we want, we right, and we don't want to do it our way, we surrender. And sometimes it's very tempted. Sometimes it's very hard to learn this lesson. But God always will not take advantage of us. He will give us back the best. Ya, kadang-kadang begitulah ya. Semua akan terjadi pada waktunya. Tetapi apabila kita mau belajar untuk menyingkirkan hak diri, untuk menyingkirkan kebutuhan sendiri, tetapi melakukan yang terbaik bagi Tuhan, pada waktu-waktunya Tuhan akan memberkati dia. Memang pelajaran ini sukar untuk dipelajari, tetapi kita harus belajar. I don't know why I'm saying this, but I know this season, maybe God is just allowing you to go through something and you really want that thing, and God says, give away. God says, don't take it first. Bless other people first. And you will put into the test, and you remember this sermon. God says, when you sow, you shall reap. Ya, makanya saya nggak tahu kenapa saya ngomong begitu ya. Tetapi saya percaya bila kamu serahkan, kamu berikan yang terbaik, ya, nanti pada waktunya Tuhan berkati dengan lebih baik bagimu. God knows your heart, my sister. Tuhan bisa mengetahui hatimu. Say amen, hallelujah. Katakan amen. Amen. So continue on here. And let's see verse 15. Kita lihat juga di sini di ayat ke-15. You know, verse 15, he says, when prophet depart, God, let's read verse 15. Ya, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Continue on. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh kerana anak itu. Ia berpuasa dan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia berbaring di tanah. I want to tell you, brother, whatever seeds or that start with the flesh will end up finish. Ya, sesuatu benih yang dimulai dengan kedagingan diri kita sendiri, pasti ia akan habis dan gagal pada akhirnya. Money that comes with the flesh, or job, or business that you use your strength to find. Yes, you can find it, but you will also lose it very fast. Ya, semua bisnis mungkin apa yang kamu dapati dengan kekuatan diri kamu sendiri dan kedagingan kamu sendiri, ya bisa sukses, tetapi akhirnya juga habis. Oh God, I like that man or like that woman. You get it? It's not going to long. Ya, kamu mungkin suka perempuan itu atau laki-laki itu, kamu dapat itu bukan salah, tetapi akhirnya mungkin kehilangannya. You can get, we can use your strength to get it, but Kamu it's bisa not going to be long. memakai kekuatan untuk mendapatkannya, pada akhirnya adakah ia akan berkekalan? What is not belongs to you will not belong to you. Apa yang tidak kepunyaan kamu tidak akan menjadi kepunyaan. What belong to you, even you give it away, will come back for you. Apa yang kepunyaan kamu, kerana dia kepunyaanmu, dia akan kembali kepadamu. Because if God is for you, who can be against you? Kerana Tuhan kalau bersamamu, siapa yang bisa menentangmu? If God want to bless Dinesh a MacBook, and God will say, Dinesh, I want you to give away this MacBook. He's going to give you a better MacBook. Ya, kalau Tuhan sudah berkata akan memberkati Amen. Dinesh MacBook, kalau dia sudah memberkati MacBooknya, pasti MacBook yang lebih baik akan datang. And I believe, Dinesh, you're going to get MacBook very soon. Yes, saya sekarang percayakan Dinesh akan mendapat MacBook yang akan lebih yang paling baik. You're going to say, God, this Dell, I have enough of Dell. Dell is over.
Dell is deleted already. MacBook is coming. Ya, dia percaya Dell sudah di-delete ya, MacBook Pro yang akan datang. Hallelujah. Amen. Hallelujah. And I believe that this is a season God says, don't rush when you surrender, you will get the best. Ya, jadi inilah waktunya, jangan terburu-buru. Nanti ya Amen. Tuhan akan berkati I ya. also tell you, if you keep your integrity, what belongs to you will surely come because God will give you the desire of your heart. Ya, jadi kalau kamu tetap dalam integritasmu, Amen. apa yang Amen. kamu mau pasti Tuhan akan berikan kerana Tuhan mau berkati. The Bible says in the book of Psalms, trust in the Lord and lean not in thy own understanding. In all your ways acknowledge him and he will give you the desire. He knows your desire. He will give you. He just wants you to trust him. He says, would you trust me? He tells Abraham, would you trust me that you can give me your son, your only son that you love? Would you give me? And Abraham trusted the Lord. And God gave him the best. Ya, makanya di dalam firman juga berkata, kalau kamu mempercayai Tuhan, kamu berikan terbaik, pasti akan diberikan kembali luar biasanya. Kadang-kadang kita tidak bisa memahami dengan pikiran sendiri. Seperti Abraham, Abraham memberikan anak yang paling disayangi, dan akhirnya Tuhan kembalikan anaknya Ishak kepadanya. You know, Abraham gave Isaac and God gave him back what? Jadi Abraham memberikan Ishak kepada Tuhan dan Tuhan memberikan apa dia kembali? Did God gave him just a ram back? Adakah Tuhan hanya mengembalikan domba jantan itu? No, God gave him a promise. Ya, tetapi tidak. Tuhan berikan dia satu janji. And God says, my name is Jehovah Jireh. I am your provider. Dan dia katakan, aku adalah Tuhanmu, Jehovah Jireh, yang aku membetuhi segala kebutuhanmu. And since that day when God says to him, I am a provider, Abraham began to be blessed. Ya, dan Amen. dari saat itu Tuhan mengatakan begitu, Abraham mulalah menjadi diberkati. He never kept back the best for God. He gave all for God and God gave him the best. God says, from today onwards, I am your reward. I am your provider. And you know what? Since that day, Abraham became so blessed. Wherever he go, he's so blessed. Ya, jadi Abraham ini sentiasa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi apabila dia memberikan terbaik, Tuhan pasti akan memberikan dia begitu banyak. Sehingga seperti Abraham itu diberkati luar biasa. So when we talk about this integrity, the Lord will ask us, would you give me your right? Would you give me your heart? Would you sacrifice something that you really, really love and say, God, I will surrender to you? Ya, makanya Tuhan sedang bertanya kepada kita, adakah kamu akan memberikan atau mengobarkan hakmu ataupun apa yang kamu suka? Kerana bila kamu lakukan, Tuhan bisa memberkati kamu luar biasa. You know, God a lot, when Prophet Nathan depart, the Bible says God struck the child of Bathsheba. Ya, makanya waktu itu Nabi Nathan tinggalin tempat itu dan terus ya Tuhan menulahi anak Daud itu. Because the seed that come by strife in Bathsheba's womb will not sustain because it's not God. Ya, makanya kerana seed ya benih yang datang dengan pergumulan daripada kedagingan Daud itu dan kedagingan Daud itu tidak akan berkekalan. No point you fast, no point you pray. David fast and pray, but the son still died. Kada gunanya kita berpuasa dan berdoa kerana akhirnya anak itu tetap mati. So listen here, fasting and praying cannot change God's plan. Ya, jadi saya mau katakan di sini, hanya berdoa dan berpuasa itu tidak bisa memindah atau mengubah rencana Tuhan. Whatever does not start from God, no point you fast and pray to change God. Fasting and prayer does not change if it doesn't start from God, my brother Ya, and sister. sesuatu itu tidak akan berkekalan kalau itu tidak dimulai daripada Tuhan. Betapa banyak kan kamu berpuasa atau berdoa itu juga tidak akan menjaminnya. Do you know why I say Bathsheba, God can give Bathsheba, even David does not take away? Because Bathsheba, second baby, Solomon, and God approved Solomon to be the next king of Israel. Kenapa saya bisa katakan Bathsheba sebenarnya memang diberikan kepada Daud? Kerana anak kedua Salomo itu memang benar-benar menjadi Raja Salomo daripada Bathsheba. Truly, I believe God already divine plan that Bathsheba will belongs to David, and David would and Solomon, the first son, will come out and he will be the seed. But because David cannot wait for the right time, David rushed into it. Like Abraham, he rushed into it. Every time when we rush into it, we lose our integrity. Ya, makanya
Saya percaya ya semua sudah berada di dalam rencana Tuhan. Tetapi kadang-kadang kita juga terburu-buru kerana seperti Abraham dia terburu-buru dapat Ismail kan, dan juga Daud terburu-buru ke kedagingan, ada kesilapan juga di tengahnya. We should wait for God to born His plan into our life. Jadi kita harus Amen. belajar untuk tunggu supaya Tuhan melahirkan rencananya di dalam hidup kita. Like every one of us, we are born for a purpose. We are born in the time of God. We does not choose our date and our time to be birth. Ya, jadi seperti setiap kita ini dilahirkan bukan kerana kita pilih waktunya dan tempatnya, tetapi Tuhan yang melahirkan kita. Even God can, even today, the good technology, the doctor can decide the day of cesarean to get the baby out. But it's still God's plan for you. Ya, walaupun hari ini teknologi tinggi bisa cesarean untuk mengeluarkan bayi, tetapi masih lagi dalam rencana Tuhan. If God don't allow it, the man cannot do it. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, pasti seseorang manusia itu tidak bisa So, my melakukannya. brother and sister, Jadi, saudara-saudara sekalian, wait for the seeds to bear fruits. Kamu harus Wait for the tunggu. seed to become the sprout. Wait for God plan with the integrity of your heart. tunggulah benih itu menjadi berbuah ya. Jadi kita jangan terburu-buru, biarlah rencana itu terjadi sendiri. So I'm saying that please listen this sermon very, very properly, because I believe the enemy will come in and will slip in and say, never mind lah, you do it lah, don't need to wait for God. You know, yeah, maybe this is God's plan, and God is just telling you, don't do it, reject it, don't do it, don't take it. Wait for my time. And when you learn to throw away the good, He will give you the best. Ya, mungkin pada musim ini Tuhan akan menguji setiap hati kita. Ada yang baik yang akan datang, tetapi janganlah terburu-buru untuk menerimanya. Kalau kamu belajar untuk memberkati atau melepaskan yang baik, Dia akan berikan yang terbaik We bagimu. want to enter the kingdom. There's only one way, to be born again. Not try to fulfill the kingdom, but surrender to be born again, to allow God's plan to be born, to allow God's plan to start off again. Of course, to start off again from the seed is not easy, but we should allow God to do it. Ya, jadi kalau kita mau mendapatkan berkat Tuhan, kita harus dilahirkan semula. Jadi kita harus dilahirkan semula dengan rencana daripada Tuhan, tetapi bukan kekuatan diri sendiri. So, English will say, do not sabotage God's plan. Jadi di dalam English berkata, jangan sabotage rencana Tuhan. God has a plan for us. Tuhan ada rencana ini untuk God has a kita. promise for us. Tuhan ada janji-janji God knows untuk the kita. desire for your heart, Dinish. God knows the desire for you, Shikina. God knows the desire for heart. And we want something. But God says to us, yes, keep your integrity. Don't sabotage. In all things, come together in His time. All things will become beautiful. Whatever belongs to you will belongs to you. Ya, jadi pada musim ini Dinia, Shikina dan sebagainya, ya, musim-musim ini teruslah integritas, jangan sabotas rencana Tuhan, kerana pada waktunya nanti semuanya akan menjadi begitu indah sekali. All of us, I believe you have a desire in your heart. Saya percaya pada musim ini kamu mempunyai hasrat hati di dalam hatimu. And maybe you never share with God or with people. God knows your heart. Tetapi mungkin kamu tidak berbicara sama orang lain, tetapi kamu bicara sama Tuhan. I have desire in my heart that I will not share with people. God knows my heart. But when the time comes, I know God will give me the Ya, desire. aku juga punya hasrat hati yang saya tidak bicarakan pada orang lain, tetapi saya tahu pada waktunya nanti pasti Tuhan akan berikan saya hasrat hatiku. And sometimes you will think like, impossible, I'm going to get the big house. Impossible, I'm going to get this business. Impossible, I'm going to be like that. Impossible, I'm going to be married. Impossible, again, I'm going to live above this age. You know, a lot of things that's impossible. But to God, nothing is impossible when we learn to stand in integrity and trust on Him. Ya, makanya mungkin kita bisa pikir dengan pikiran sendiri ya, semuanya yang mustahil untuk dapat bisnis ini, rumah gede ini, mungkin suami ini atau sebagainya, untuk jadi kawin dan sebagainya. Tetapi nggak ada apa-apa yang mustahil di dalam Tuhan, kerana semuanya pasti bisa dan terjadi. Oh, bagi Tuhan. impossible during this economic, when all these people, when the economy is so down, how can I be prosperous? How can the prophecy come to pass? But if God says so, you can keep integrity. God will surely bless you. Ya, makanya mungkin kamu rasakan pada waktu-waktu ini ya, bagaimana kita bisa bertahan dalam ekonomi berini. Tetapi Tuhan kalau memberkati bisa Amen. memberkati Anda. Let's continue 2 Samuel 12, verse 24.
Ya, di dalam 2 Samuel 12 ayat ke-24 saya akan bacakan di sini. Kemudian Daud menghibur hati Bathsheba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anak itu. Tuhan mengasihi anak ini. Amen. Amen. Let's continue on verse 25. Dan dengan perantaran Nabi Nathan, ia menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. You know, sister, this is so wonderful when we can learn to wait. Ya, itu begitu indah sekali kalau kita belajar untuk menunggu. We will be peaceful. Kita akan penuh dengan damai When we learn to sejahtera. wait, Kalau kita belajar untuk menunggu, many people will be. You will not be a trouble to people. You be a blessing to people. kamu tidak akan membawa kecelakaan kepada orang lain, tetapi hanya membawa berkat kepada orang lain. And David called this baby in the womb of Bathsheba Solomon. Solomon means peace. Ya, jadi Daud memanggil anaknya itu baru ya dilahirkan itu Salomo, kerana Salomo bermakna damai sejahtera. But when the prophet came and prophet gave Solomon a new name, the baby said this name called Jedidah. Jedidah means the beloved of the Lord. Ya, makanya Nabi Nathan yang datang akhirnya memilih nama baru kepada Salomo yang dipanggil Yedijah. Yedijah yang bermaksud The beloved of the Lord. orang yang dikasihi Tuhan. My sister, you know, if we learn to wait on God, God will put peace in our heart, and we don't have to rush. We know whatever belongs to us, we don't have to fight for it. It belongs to us one day, and not only it belongs to us, it also make God feel blessed, because God says, "This is my beloved. This is not your strife, because you learn to wait. I will cause the desire of heart to be my desires also." God says, "This baby is not only bring peace to you, but bring beloved to me." Ya, makanya kalau kita belajar untuk menunggu, pasti itu akan menyenangkan hati Tuhan. Seperti Daud ini kan, walaupun dia memberikan nama kepada anaknya Salomo, hanya berberkati dia kerana penuh damai, tapi Tuhan akan memanggilnya juga sebagai Yedijah, yaitu sebagai orang yang dikasihi, kerana semua ini menyenangkan hati dan menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. So whatever start from God Jadi apa yang sudah dimulakan oleh Tuhan, does not respond with the flesh, yang tidak diresponi dengan kedagingan, but wait for the time, tetapi kita tunggu pada waktunya, and everything will be peaceful. dan semuanya akan menjadi damai. No rush of it. Jangan terburu-buru. You know, in my life, many times from young and now until now, I've learned a lot of lesson. Ya, dari muda segi sekarang saya sudah belajar banyak pengalamannya. You know, from small, when young time, I saw people having those days. I saw my friend riding on a racing bike. Ya, pada waktu muda Racing saya lihat bicycle. You know, the race mereka berlomba ya dengan sepedanya baru. Racing bike, you know, the Ya, racing bicycle. sepeda yang baru Bergaya, motorsikal you yang know. ada gayanya, yang berlomba itu. I told my father I want to buy a sepeda, Saya ngomong sama bapak saya mau sepeda yang baru itu. but I paid the deposit first. Tetapi aku sudah bayar depositnya. My father paid the balance, but my father doesn't know that I paid the deposit already. Iya, dan akhirnya bapak saya membayar yang balance ya, yang tinggal. The racing bakinya. bike is 150 ringgit. Ya, 150 ringgit. dan bike itu ya, sepeda itu adalah No, 350 ringgit. 350 ringgit. I paid 150. Saya sudah bayar 150 I did not tell ringgit. my father. Saya tidak beritahu kepada papa saya. I need 2 more 100. Saya masih butuh 200 lagi. My father came. I told my father. I dare not to tell my father it's 350. I tell my father it's 200. I lie lah. Yeah. So Yeah. my father gave the 200. I got the bike. Ya, saya menipu papa saya. Sebenarnya saya sudah bayar 100, tapi saya hanya ngomong kepada dia yang dia harus bayar 200 ini sebenarnya bakinya. I didn't tell the lie, but I says it's 200 that I need to pay. But actually I pay 150 already. Ya, saya ngomong begitu ya, suruh dia bayar saja 200 ya, begitu. And then my father and I we went to the house of the friend to get the bike. It's a second hand, so we bought it from him. Ya, jadi karena second hand kan, jadi saya bisa dapatkan sepeda itu. And that Tempat year I saya. enjoyed the bike. Saya begitu I get the suka sangat dengan sepeda Instead itu. of waiting, I use my strength. Ya, karena saya tidak mau menunggu, saya sudah memakai kekuatan saya sendiri. But you know what? Kamu tahu tak apa yang terjadi? At the end of the school, the year end, my bike lost. Ya, pada akhir persekolahan itu, akhirnya sepeda saya sudah hilang.
And then later on, I desire for a motorcycle. Ya, kemudian saya dapatkan lagi satu sepeda ya. I want a racing motorcycle. Saya mau dapatkan sepeda kayak Ya. motosikal yang besar, yang berlomba itu lebih besar. I bought the motorcycle. Saya membelinya And at the end, dan akhirnya I lost the motorcycle. saya juga sudah hilangnya. You can get what you want. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Like, I want a bike, I get what I want. You can use your strength to get what you want. Ya, But kamu what you bisa- want is not going to sustain because it is not come from God. Ya, kamu mau dapatkan apa yang kamu mau, kamu bisa dapatkan. Tetapi apa yang kamu dapatkan dengan kekuatan itu tidak akan kekekalan karena ia bukan dari Tuhan. All my life, the Lord is teaching me, Seluruh hidup saya, Tuhan sedang mengajar saya surrender harus berserah and wait for His time. untuk menunggu waktunya. And I'm telling you this year, Dan hari ini saya mau mengatakan kepada semua if kamu, you can wait with the integrity of heart. kalau kamu bisa menunggu dengan integritas daripada That's why Tuhan. the Bible says that they that wait upon the Lord shall renew their strength as eagle. They shall mount up with wings as eagle. They shall not weary. You know, when we learn to wait upon the Lord, God will wait for a new season and He will bring us up. You cannot go up beyond the natural if you don't wait. Ya, makanya Tuhan ada berkata dalam firman-Nya, kita harus siapa yang bertunggu di dalam hadiratnya maka mereka akan diperbarui. Kalau kita tidak belajar menunggu, kita tidak akan mendapat berkatnya yang baru pada musim baru The ini. word wait Perkataan menunggu ini come from a Hebrew word called kawa. datang daripada bahasa Ibrani itu kawa. Kawa means what? Kawa apa maksudnya? Look to God and enjoy Him and know that Fokus pada He will give Tuhan you the best. dan menikmati Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan berikan yang terbaik. Don't look at the problem. Jangan melihat masalah itu. Don't look at the impossible. Jangan melihat kemustahilan. Don't strive to get what you want Jangan bergumul untuk mendapatkan apa yang kamu mau. because Kerana maybe God wants to give you that thing. mungkin Tuhan mau berikan kamu sesuatu Maybe itu. prophecy already spoken. Mungkin nubuatan sudah diucapkan. Respond it in God's timing. Ya, kamu harus meresponi dalam waktu Tuhan ya. God told Abraham, I'm going to make you a father of many nations. Ya, Tuhan katakan kepada Abraham, saya akan jadikan kamu bangsa, bapa kepada banyak bangsa. But Abraham tried to make the prophecy come to pass. Tetapi Abraham cuba menjadikan nubuatan itu terjadi. That's why when people don't wait and lose their integrity, they create a lot of problems. Jadi orang yang tidak mau menunggu untuk mendapatkan janjinya, makanya mereka akan melakukan banyak masalah. Don't make prophecy come to pass by Jangan yourself. coba menjadikan sesuatu nubuatan itu digenapi sendiri. Learn to break through spiritual life. by Kamu harus integrating to God. menerobos di dalam berkat rohani, kehidupan rohani ini dengan berdiri di atas integritas. Close your eyes and now pray. Mari kita tutup mata dan kita akan berdoa. Dear Father, we thank you. Bapa, kami berterima I believe kasih. this sermon has a purpose to be spoken. Saya percaya pada hari ini khotbah ini ada tujuannya. Your word says the just man walk in his integrity. His children are blessed after him. Ya, dalam firman-Mu berkata orang benar yang berjalan dalam integritasnya, anak-anak akan diberkati. I believe this is a season that you are dealing with our flesh. Ya, saya percaya pada musim ini juga kamu berurusan dengan kedagingan There are kita. things that we don't understand. Ada sesuatu yang kita tidak bisa There are memahaminya. things that we desire but we know we cannot get it. We cannot do it because you don't allow it. Ya, ada sesuatu yang kita hasratkan, kita mungkin mau dapatkan, kita tidak bisa dapatkan karena belum tiba waktunya. That's why you deal with David. Ya, itu sebab kamu berurusan sama Dewi. Until one day David knows that you did not ask him to build a house, that he was humble because he learned from a negative lesson about Bathsheba. Ya, jadi dia sudah kamu memberitahu kepada Daud supaya supaya terus menunggu dan terus merendahkan diri. Father, I thank you, Lord, Terima kasih Bapa. that David did not rush into building a house because you did not permit him, because he used to rush to get a wife, and that's why he make a lot of mess. So he learned to not to want, not to desire what you does not give. And when he surrender, you bless him with Solomon. You bless him the desire of his heart.
Ya, jadi kita mau belajar daripada Daud supaya kita tidak terburu-buru untuk mendapatkan istri untuk diri kita sendiri. Tetapi kalau sudah belajar daripada pengalaman itu, kita harus mau menunggu dan berserah pada waktumu, dan pada waktumu yang datang nanti akan memberkati luar biasa. And I believe everyone here Dan saya percaya semua kita yang berada di sini listen this sermon yang mendengarkan khotbah ini will not rush into it, tidak akan terburu-buru, but surrender to you. tetapi serahkan kepada kamu. When to give up what we want, Yang akan menyerah apa yang kita maukan, and you will supply all our needs. dan kamu akan membutuhkan segala kebutuhan In kita. Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amen. Praise the Lord. Puji Tuhan, Are you blessed by the sermon? diberkati oleh khotbah tadi. I believe revelation from God will give you fresh understanding. Saya percaya pewayu Tuhan bisa akan memberikan pemahaman yang lebih baik. So if you are blessed by the sermon, Kalau kamu diberkati oleh khotbah tadi, I will kindly invite you to join our YouTube link saya mau menjemput Anda untuk subscribe di YouTube link so that you can continue to follow up with all our latest sermon for the season. bisa nanti mengikuti segala khotbah yang akan diadakan pada musim ini. God bless you. Tuhan berkati.